Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Kembali bersama Ahmadi Bathur Rahman Tardiri di mata kuliah Tafsir Al-Qur'an. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tafsir Al-Qur'an. Teman-teman nanti di pertemuan mendatang akan membahas tokoh-tokoh tafsir Muslim. Baik, kita mulai. Di bagian pengantar ini di tema perkembangan tafsir Al-Quran, harus saya mulai dengan penjelasan tentang perkembangan sosial, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan sangat memiliki peran dalam pola penafsiran teks keagamaan. Al-Quran ini turun tidak dalam ruang kosong yang tanpa lawan bicara. Al-Quran berinteraksi dengan manusia sezamannya. Sekalipun seorang muslim, saya dan Anda, mempercayai bahwa Islam adalah atau Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak diyakini misalnya, tetapi ada unsur-unsur yang di dalamnya itu dia tidak berdiri sendiri. Al-Quran berbincang dengan lawan bicaranya. Al-Quran relevan dengan zamannya. Pertanyaannya adalah ketika Al-Quran relevan dengan zamannya, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah lantas Al-Quran jadi usang? Nah, itu juga pertanyaan yang tidak bijak. Nah, gap yang berusaha dijembatani ini ada di ranah tafsir. Jadi Al-Quran yang dalam tanda kutip teks mati, yang katanya usang lah, zamannya sudah abad 7 Masehi misalnya, dengan kita yang di abad 21 misalnya, ini akan bisa ketemu dengan keilmuan tafsir. Nah, tokoh-tokoh yang teman-teman akan kaji di pertemuan ketiga hingga 14 ini adalah tokoh-tokoh modern yang mereka memiliki cara tersendiri dalam mengkaji Al-Quran, membuat Al-Quran relevan dengan zamannya. Metode-metode tafsir yang lama dan yang baru tentu memiliki perbedaan karakter. Nanti akan dijelaskan. Namun, bagaimanapun atau apapun metodenya, semuanya berusaha untuk menjelaskan, untuk mengkokohkan bahwa sebenarnya Al-Quran akan selalu bisa relevan dengan semua zaman dan semua tempat. Nah, tapi jangan lantas berpikir bahwa kalau begitu kita bisa dong suka-suka menjelaskan Al-Quran. Oh bukan, tapi kita menggali semua kemungkinan yang ada untuk memberi opsi bahwa ayat ini dengan konteks ini, ayat itu dengan konteks yang lain, bisa relevan dengan zaman yang di masa kini. Misalnya contoh, tafsir di masa lalu tentang petir. Ulama di masa lalu menjelaskan bahwa petir ini seperti pecut malaikat. Dengan pengetahuan, kita bisa menjawab dengan mudah bahwa oh ini merupakan bagian dari kimiawi apa yang ada di langit, sehingga memunculkan petir dan hujan, mendungnya awan, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini, di perkembangan tafsir, saya akan secara eksklusif mengutip naskah disertasi dari Profesor Dr. Abdul Mustaqim yang beliau membagi karakter tafsir itu menjadi 3. Baik secara masa maupun secara karakter. Yang pertama adalah formatif, lalu ada afirmatif, dan yang terakhir adalah reformatif. Kita mulai dengan yang formatif dulu. Formatif ini ciri dasarnya adalah fokus ke tokoh. Jadi bagaimana seseorang itu misalnya menyebut Nabi sebagai tokoh sentral dalam tafsirnya. Atau sahabat-sahabat penting. Entah itu Abdullah bin Umar, entah itu Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Nah, karena figurnya tokoh, katanya ini disebut sebagai kuasi kritis. Jadi seolah-olah kritis padahal tidak. Kenapa? Karena
tokoh ini sangat menentukan. Ketika tokoh ini dianggap misalnya tidak wirai misalnya, tidak fiqh dalam meriwayatkan suatu narasi informasi hadis misalnya, maka dengan begitu bisa diragukan dan bisa tidak terlegitimasi begitu. Em, Mereka di masanya cenderung beriman cenderung lebih beriman daripada mempertanyakan. Contoh yang paling ekstrim misalnya bagaimana seorang Abu Bakar yang kelak dijuluki As-Siddiq ini mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa, sulit untuk dipercaya akal. Tapi inilah yang terjadi, bahwa ada ketokohan, ada kedekatan. Jadi antara saya dengan nabinya itu dekat sekali misalnya. Maka nilai-nilai kritis mempertanyakan, apalagi menolak misalnya. Ini terlepas dari konteks misalnya kufar yang menolak Nabi ya, bukan. Tapi di dalam komunitas Muslim sendiri, mereka sangat mempercayai bahwa satu dua penafsiran kritis iya, misalnya Umar tentang pelaksanaan potong tangan di saat terjadi paceklik. Dia ingin melaksanakannya karena kondisi tidak memungkinkan misalnya. Itu kasus. Tapi secara umum, tafsir di zaman ini disebut sebagai kuasi kritis karena um, tidak adanya unsur-unsur kritis yang dilaksanakan. Mereka mungkin merasa nyaman karena Nabi dekat dengan mereka, yang sewaktu-waktu bisa ditanyain. Mereka mungkin juga tidak pernah berpikir bahwa oh Nabi kelak akan meninggal. Saat Nabi meninggal ada banyak informasi yang tidak diketahui dan mungkin juga mereka kesulitan berpikir misalnya kelak kalau Islam keluar dari tempat asalnya dia akan dipahami oleh orang-orang yang punya ragam bahasa termasuk Indonesia. Lalu bagaimana ketika Al-Quran itu tidak dipahami? Mereka tidak berpikir sampai sejauh itu. Ya wajar, itu persoalan zaman. Tetapi momen seperti itu tidak terjadi. Jadi penggalian informasi dari Nabi secara langsung menanyai hal ini dan hal itu tidak terjadi. Sehingga bisa disebut atau bisa disimpulkan era formatif ini sebagai eh, era yang kuasi kritis tadi. Seolah-olah kritis padahal tidak. Barangkali ada lagi juga perasaan khawatir keliru ketika misalnya menafsirkan, tidak berani kritis. Ada satu kasus misalnya Umar bin Khattab pernah marah dan sampai memukul seseorang hanya karena dia bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya wajar dia bertanya karena mutasyabihat, bukan muhkamat, bukan yang jelas, bukan yang definitif hukumnya, tapi dia justru semacam dilihat aneh oleh orang lain, dipersekusi kalau sekarang bahasanya. Alasan lain adalah Al-Quran saat itu diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi Al-Quran yang lebih berperan. Di luar sana, mungkin Nabi sendiri, mungkin orang lain, apalagi sahabat, apalagi tabi'in, itu dianggap tidak lebih penting daripada Al-Quran. Mas Rahmat Abu Zaid pernah menyebut, ini gambaran dari Hadaratul Nas. Jadi peradaban teks, bagaimana teks sangat menguasai, bagaimana teks sangat dimuliakan, ditinggikan. Ya wajar. Memang karena Al-Quran ini adalah sumber petunjuk misalnya. Memang Al-Quran adalah yang dianggap datang dari Tuhan misalnya. That's okay. Cuma masalahnya adalah saat ini masih terlalu awal, wajar kiranya tingkat kritisisme dari internal Muslim ya, bukan di luar Muslim ya. Kalau di luar Muslim otomatis menyerang Muslim. Itu menjadi sangat sedikit sekali tingkat kritisismenya. Nah, karena pentingnya teks, model berpikir deduktif itu lebih dominan daripada induktif. Dari teori ke realita itu lebih penting daripada realita ke teori. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya di era afirmatif. Era afirmatif ini era kelanjutan dari era formatif. Formatif, kalau yang tadi itu semacam format kan kayak membentuk awal. Afirmatif barangkali dianggap sebagai sebuah momen penegasan. Tetapi momen ini yang terjadi di abad pertengahan Islam, di mana Islam sedang jaya-jayanya begitu,
Justru tafsir hadir dengan wajahnya yang lain. Kalau tadi dianggap lebih mungkin tawadhu bahasa bahasa pesantrennya begitu. Kalau sekarang lebih punya taring yang lebih tajam, kental dengan unsur-unsur politis, karena bagaimanapun penafsiran ada hubungannya dengan misalnya pemerintahan. Siapa yang berkuasa, siapa yang kalah maka akan digusur misalnya. Ciri pentingnya adalah ideologis, karena adanya kepentingan mufassir dan penguasa di balik ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang tidak sama penafsirannya, dipenjara, dipersekusi, dan lain sebagainya. Bukti-bukti ideologis terjadinya penafsiran yang unik ini, itu adalah banyaknya muncul tafsir-tafsir dari kalangan Sunni, dari Syi'i, dan kelompok-kelompok lain yang dalam tanda kutip mereka saling berusaha mengkufurkan satu sama lain. Bisa dicek nanti di karya At-Tafsir wal Mufassirun karyanya Husain Adz-Dzahabi. Di sana banyak sekali penjelasan tentang apa itu yang disebut dengan tafsir mazmum misalnya, tafsir yang tercela. Nah, barangkali sulit di masa ini mencari sebuah tafsir yang dianggap steril dari ideologi. Ada misalnya karyanya Al-Qushairi atau Iful Isyarat, itu dianggap sebagai salah satu karya yang paling ideal di zaman ini karena terhindar dari ideologi-ideologi. Nah, bagaimana dengan gambaran karya tafsir ideologi yang terjadi di masa ini? Misalnya contoh ada karya Haqaiqut Tafsir karya Abu Abdurrahman As-Sulami. Dikatakan di dalamnya berisi sumber-sumber maudhu atau palsu dan bid'ah. Di dalamnya memuat takwil batini, takwil yang di mana naskah Al-Quran misalnya harfiahnya itu ada zahiriyahnya. Dia merasa di dalamnya ada kandungan yang tersembunyi. Ini antara benar, tapi juga lebih dekat ke mengada-ada. Misalnya teksnya berbunyi A, jelas, tegas. Tapi bagi kaum batini ini, oh di dalamnya ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau teman-teman tahu, momen atau munculnya konsep wahdatul wujud yang pernah populer, yang kalau di Indonesia itu terjadi pada Syekh Siti Jenar dengan Manunggaling Kawula Gusti, itu adalah gambaran betapa kelompok sufi yang dianggap bermasalah oleh kaum mainstream ini berusaha mencari-cari ayat Al-Quran yang relevan untuk ditempelkan ke sana konsep-konsep itu sehingga dianggap menyesatkan. Saya tidak akan memperdebatkan misalnya saya sebagai orang yang lebih pluralis misalnya. Wah, ya monggo silahkan. Saya tidak akan berpikir begitu. Ini momennya lain. Ini pertarungan wacana. Kalau saya pribadi bebas. Buat saya, nah, saya momennya adalah momen-momen orang-orang reformatif yang melihat Al-Quran itu sebagai petunjuk sebenarnya. Bahwa ada yang memahami seperti itu, ya monggo. Kita melihat dari jauh, mengambil manfaatnya misalnya. Adakah kebenaran di sana misalnya? Kita lebih egaliter saja. Nah, kembali ke sini. Ada satu pernyataan yang membahayakan. Salah seorang pendukung mazhab Hanafi. Katanya begini. Namanya Al-Karafi. Kullu ayah au hadith yukhalifu ma alihi ashabuna fahuwal mu'awwal au mansukh. Setiap ayat atau hadis yang menyalahi pendapat mazhab kami, yang berbeda dengan pendapat kami, maka ayat itu harus ditakwil atau dinasakh. Dinasakh ini bukan dalam konteks dihapus Qur'annya, ayatnya hilang, bukan. Tapi ayat ini tidak lagi difungsikan dan digantikan dengan ayat yang lain. Nah, bayangkan se-ekstrim ini, kelompok ini, untuk mengklaim ayat Al-Quran. Bahwa ini cocok buat kami, ini tidak cocok buat kami, dan seterusnya. Nah, ini di masa itu sangat ideologis sekali.
Hasan Hanafi, seorang filosof dan pakar studi Quran, menyatakan, the validity of an interpretation lies in its power. Jadi salah satu bentuk validitas interpretasi terletak pada kekuatannya, terletak pada power yang dikandungnya. Maksud saya adalah ketika di dalam penafsiran itu ada keterlibatan pemerintah misalnya, ya maka disitulah yang menang, maka disitulah pemenangnya. Truth claim, klaim kebenaran yang merajai, membuat siapapun di zaman itu tersingkir dari peredaran. Tafsirnya dicap mazmum kalau tidak sama dengan tafsiran pemerintah dan penguasa saat itu. Nah, menurut Hasan Hanafi juga, konflik penafsiran semacam ini terjadi karena saat itu konflik sosial politik ini sangat-sangat masif terjadi di umat Islam. Nah, itulah barangkali yang hemat saya membuat negara-negara semacam Turki misalnya lebih menyukai negara yang sekular, yang memisahkan antara agama dengan negara, sehingga tidak terjadi pertautan. Maka ketika ada yang meminta kekhilafahan Islam ditegakkan misalnya, saya kok sanksi gitu loh. Karena kadang-kadang kita masih takut masa lalu yang kelam dalam tanda kutip ya. Kemajuannya iya, tapi konflik ideologis, konflik kelompok, penguasa dan seterusnya, persekusi di mana atas nama agama misalnya, itu lebih mengerikan. Itu akan terjadi gitu kekhawatirannya. Maka saya pribadi ya memilih untuk yang paling tepat. Demokrasi mungkin tidak mutlak benar. Tapi di balik demokrasi ada kebebasan berpendapat misalnya. Bahwa misalnya ada momen-momen tertentu di era-era presidennya siapa di Indonesia yang kita bersuara sedikit di penjara misalnya, itu urusan lain. Tapi bahwa kita mempunyai suara, kita mempunyai kebebasan yang lebih dibandingkan di tempat-tempat lain, itu masih lebih baik. Itu hemat saya. Nah, jadi semangat tadi, termasuk juga modernisme yang terjadi di Mesir yang digaungkan oleh Abdu, yang bahkan sampai Indonesia melalui Kiai Ahmad Dahlan. Nah, itu sebentuk pemberontakan dari internal Muslim atas nilai-nilai ideologis yang terjadi di dunia Islam di masa afirmatif ini, yang disebut era afirmatif ini. Selanjutnya, masa reformatif, masa terakhir yang mungkin masa ini adalah masa yang sedang kita alami. Ciri dasarnya, nilai reformatif ini mengandung sisi-sisi transformatif. Jadi ada sesuatu yang ditransform, diubah. Cara pandangnya tidak biasa. Ada nilai di balik setiap tafsirannya misalnya. Maka apa yang dilakukan di masa ini, di era reformatif ini, tidak saja berbicara tentang Al-Quran apa nih maknanya, tapi juga unsur-unsur kebahasaannya. Jadi kita berusaha lebih kritis. Ya, kebahasaan, kesejarahan. Maka itu gaya menafsirkan ala hermeneutika misalnya, itu terjadi. Jadi bagaimana Al-Quran, realitasnya, dan juga penafsirnya itu saling bertaut satu sama lain. It's not about the text. Quran tidak lagi ditempatkan di tempat yang paling tinggi dan paling mutlak benarnya. Tapi bagaimana Al-Quran dikelola sedemikian rupa, ditafsirkan, dikupas semendalam mungkin, sehingga dimunculkan pemaknaan yang lebih sholih likulli zamanin wa makanin, lebih relevan, lebih masuk akal, kira-kira begitu. Nah, uniknya adalah di masa ini tidak hanya Muslim saja yang terlibat dalam pertautannya, tapi non-Muslim yang mungkin beberapa di antara kita menyebutnya orientalis atau macam-macam lah, bebas. Itu terlibat juga non-Muslim. Ada nama-nama besar semacam Abraham Geiger, Theodor Noldeke, John Wansbrough, Stephen Wilt, Andrew Rippin, Kenneth Craig, Angelica Norwood, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, mereka-mereka ini adalah figur-figur non-muslim yang menurut saya layak layak dibaca karya-karyanya, layak dilihat bagaimana mereka dalam tanda kutip mencintai Al-Quran dengan cara mereka, terlepas dari mungkin berusaha melihat sisi lemah Al-Quran misalnya, itu buat saya lain. Tapi momen mereka mengkaji Al-Quran dengan cara mereka, di saat itulah momen kita belajar tentang betapa kayanya metode yang bisa disajikan dalam rangka memahami Al-Quran. Selanjutnya tentang paradigma tafsir kontemporer, which is tafsir reformatif tadi itu, masuk kategorisasinya, dan juga karakteristiknya. Yang pertama, paradigma tafsir kontemporer. Jadi Al-Quran ini disebut sebagai sesuatu yang soleh likulli zamanin wa makanin. Dulu ya soleh, sekarang juga soleh, nanti ribuan tahun kemudian juga akan soleh. Kenapa? Salah satunya adalah Al-Quran itu dilihat sebagai sebuah petunjuk. Nah, itu salah satu karakteristiknya. Jadi Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan kajian kebahasaan, Al-Quran juga bukan sekedar sumber hukum misalnya. Dalilnya apa misalnya. Tidak seremeh itu. Al-Quran menjadi petunjuk. Dari Al-Quran kita bisa berpikir banyak hal. Mungkin sosial kemasyarakatan, mungkin hubungan anak dan orang tuanya, mungkin hubungan pasangan, mungkin bagaimana mengelola rumah tangga misalnya. Itu yang sebenarnya terjadi dan saya merasakannya. Pengalaman pribadi. Saya sudah kenalan dengan Al-Quran seusia 6 tahun. Menghafalkan Al-Quran. Mungkin tidak semendalam harapan orang-orang tentang seseorang yang memahami Al-Quran. Tapi minimal, dari situ saya merasai, oh sebenarnya Al-Quran itu begini loh. Apakah itu? Hudan. Petunjuk. Bagi siapa? Bagi yang meyakininya. Maka saya selalu merasa, dalam tindakan saya sehari-hari itu ada nilai-nilai Qur'annya. Jadi tindakan kita harus hati-hati. Tidak bisa sembarangan apa dalilnya. No. Dalil itu sudah di kepala. Sudah masuk. Maka tindakan-tindakan kita itu ya bernilai agamis gitu loh. Islami lah. Nah, pengalaman saya ini yang mungkin kalau saya memikirkan kembali dan saya mungkin memunculkan metode tafsir terbaru misalnya, itu sifatnya semuanya personal. Dan itu bisa muncul ya tadi karena Al-Qur'an sebagai petunjuk. Sifatnya sangat soft skill sekali. Jadi bukan hard skill, bukan berisi aturan. Misalnya berkerudung harus begini, wudhu itu harus begini, misalnya. Tidak begitu. Selanjutnya, paradigmanya adalah teks yang statis dan konteks yang dinamis. Jadi Al-Quran ini bisalah disebut sebagai sesuatu yang mati dalam tanda kutip. Tetapi dunia ini kan dinamis. Kita sebagai seorang muslim melakoni peran sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan sifatnya naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Dan iman buat saya tidak akumulatif. Iman terjadi setelah bangun tidur sampai kita tidur lagi. Iman selalu akan diperbaharui dari waktu ke waktu. Maka dengan begitu, Al-Quran yang diyakini soleh likulli zamanin akan menjadi hidup kembali. Oleh karena kita memahami ada konteks di sana yang dinamis. Konteks yang dialami manusia, konteks yang dialami kehidupan ini. Sehingga tidak beku lagi. Jadi misalnya ada orang yang bilang, Al-Quran kan abad 7. Loh, kitanya kan abad sekarang. Al-Qur'annya tetap, tapi tafsirnya yang berubah. Cara pandang kita yang berubah. Seperti kasus petir tadi. Penafsiran ini selanjutnya, paradigmanya penafsiran ini bersifat relatif dan tentatif, belum final.
Tapi apakah dengan begitu kita mengatakan bahwa, wah kalau gitu suka-suka dong? Nah, nggak bisa begitu. Ada hal-hal yang mendasar yang perlu kita pahami. Misalnya syurutul mufassirin. Jadi syarat-syarat menjadi seorang mufassir misalnya. Atau pengetahuan apa saja yang perlu kita pahami. Dan lain sebagainya. Itu silakan dicari sendiri. Tapi intinya adalah bahwa penafsiran ini akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008 sampai 2013 kalau nggak salah. Departemen Agama Republik Indonesia memunculkan tafsir tematik. Mungkin 100 tahun dari sekarang. Karena zaman sudah berubah, teknologi sudah maju, manusia sudah menjadi sangat apa misalnya. Itu tafsir tematik akan muncul lagi. Dan saya kira ulasannya, penafsirannya juga akan up to date gitu loh. Jadi 2008 sampai 2013 itu mungkin merekam dekade sebelumnya. Nanti tafsir 2100 misalnya itu akan merekam tahun 2020 sampai nanti. Jadi ada momen-momen apa ya? Penafsiran yang dinamis yang mungkin tidak akan terulang dalam arti embar gitu tidak. Karena persoalan selalu bertambah. Masa pandemi saja membuat cara belajar kita berubah. Video ini ada karena pandemi. Cara diskusi kita, cara konsultasi kita misalnya. Mungkin cara juga misalnya, kebayangkan betapa pandemi itu mengerikan sekali. Sehingga kita mungkin perlu sholat Jumat live streaming misalnya. Itu gimana bentuknya? Misalnya ya, misalnya. Artinya akan ada momen-momen keterbatasan, kesulitan, tapi juga pemberian solusi yang tidak akan sama dengan apa yang ada di masa lalu. Nah, selanjutnya tentang karakteristik tafsir kontemporer. Tadi yang pertama sudah disinggung, memposisikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Yang kedua adalah bernuansa hermeneutis. Jadi mendialogkan antara teks, pengarang, dan pembaca. Pengarang di sini kan, apa istilahnya itu? Tuhan ya. Tapi ya kalaupun tidak Tuhan ya, realita lah. Kita berusaha memperlihatkan sebenarnya Al-Quran tidak boleh menjadi the only hakim, the only judge gitu. Ada momen penafsiran di sana. Tapi sekali lagi ini bukan bermaksud untuk meruntuhkan nilai-nilai kesucian Al-Quran, tidak. Tapi lebih melihat substansi. Nah, yang selanjutnya, kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Jadi, orang-orang yang berada di era reformatif ini, di dunia kontemporer sekarang ini, mereka berpikir bahwa konteks dan substansi itu penting. Jadi mungkin di ayat Al-Quran tertulis teksnya A misalnya. Tetapi ketika diterapkan secara mentah-mentah akan bertentangan dengan substansi secara keseluruhan Al-Quran, atau tidak lagi relevan dengan maqasidus syariah atau maqasidul Quran misalnya, maka bisa jadi penerapan ayat ini sebaiknya tidak diberlakukan. Karena apa? Karena mengacu pada substansi. Contoh ya kalau tidak paham substansi ya. Misalnya saya punya istri nih. Ya, saya punya istri. Misalnya saya tanya, "Dek, kamu marah enggak?" Enggak. Tapi mukanya itu pahit. Dia bilang enggak, tapi faktanya marah enggak? Oh, jelas marah. Kalau saya tidak bisa menangkap itu, maka saya bodoh. Saya tidak bisa menangkap substansi. Saya hanya melihat apa yang keluar dari mulutnya, yaitu tidak marah. Padahal marah. Contoh ya. Jadi, hal-hal semacam ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang ya apa ya, mutlak kita pahami gitu loh. Jangan kita abaikan. Apalagi berhubungan dengan Al-Quran. Yang terakhir, ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Jadi,
dengan gaya reformatif ini, dengan dunia yang sedemikian dinamis, maka unsur-unsur ilmiah, kritis, dan non-sektarian, jadi tidak mengacu pada kelompok ini dan itu, misalnya mufasirnya latar belakangnya Nahdlatul Ulama misalnya, lalu menafikan gaya atau konten-konten tafsirnya kalangan Muhammadiyah atau kalangan MTA misalnya. Jadi bersifat apa ya? Plural. Oh, this is for us misalnya. Baik, yang terakhir tentang ya semacam kesimpulan aja lah. Gambaran warna-warni kajian tafsir semacam ini, teman-teman nanti akan menemukannya di tokoh-tokoh itu yang dikaji. Itu niscaya. Jadi yang warna-warni itu pasti terjadi. Sudah terjadi kok. Dan ke depan akan terjadi kembali. Jadi mari kita pahami bahwa tafsir itu warna-warni. Nah, memahami tafsir yang warna-warni ini menjadi jalan awal yang bijaksana untuk memahami dunia. Dunia Islam secara keseluruhan. Yang memang warna-warni sejak awal. Ya aliran sufinya, aliran fikihnya, ideologinya, kepentingannya, niatnya, dan seterusnya. Ormas-ormas ini kan semuanya sama niatnya. Tapi caranya yang berbeda. Apakah sah? Sah saja, tidak masalah. Jangan berpikir bahwa yang berbeda pasti salah. Yang tidak sama pasti keliru, sesat misalnya. Enggak. Semuanya sama. Itulah kenapa tadi saya agak menyinggung sedikit soal sebutan tafsir madmum misalnya. Tafsir yang sesat misalnya. Oh, nanti dulu. Kenapa? Karena paradigmanya reformatif tadi. Transformatif. Barangkali di sana ada sesuatu yang dapat kita manfaatkan sebagai analisis misalnya, informasi tambahan misalnya, renungan misalnya. Disitulah kita mengambil manfaatnya. Nah, dengan memahami warna-warni ini, saya harap kita semua tidak menjadi orang yang judgmental, yang suka marah karena berbeda, dan lebih menikmati keragaman ini sebagai sebuah keuntungan, bukan sebagai ancaman. Karena apa? Kita tidak pernah tahu. Jika suatu saat nanti anak cucu kita, pasangan kita ternyata adalah orang yang tidak sama dengan kita. Dengan kita memahami sejak awal warna-warni ini adalah sebuah keniscayaan, kita tidak kaget, tidak uring-uringan sendiri, dan kita menjadi mukmin yang saleh. Mudahnya, muslim yang santuy. Sampai ketemu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.